Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu gambaran untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan gambaran tersebut ataupun dari perencanaan yang sedang kamu susun, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah guys, kali ini saya akan mengambil satu topik, di mana topik ini apa yang dia pikirkan terhadap pihak ketiga yang bersama dengan diri dia. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja bersifat tidak resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sesuai dengan topik yang saya ambil, apa yang sedang dia pikirkan terhadap pihak ketiga dia. Apakah ketika diri dia bersama pihak ketiga akan mendapatkan suatu informasi yang bersifat positif atau memang informasi yang bersifat negatif. Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan satu kesimpulan terhadap energi yang telah meninggalkan diri kamu dan lebih memihak terhadap pihak ketiga dia, di mana posisi energi yang saya rasakan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu seakan-akan berbicara ada suatu keuntungan yang dia dapatkan dari pihak ketiga dia. Ada suatu kemakmuran yang dia terima dari pihak ketiga dia. Ada suatu kenyamanan yang dia terima dari pihak ketiga dia. Ada suatu kebahagiaan yang dia dapatkan dari pihak ketiga dia. Dengan hal tersebut, memberikan diri kamu di dalam situasi yang dirugikan. Saya tidak tahu ini, kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini apakah berbicara dari sisi materi atau memang kebahagiaan dari sisi perasaan. Karena kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, kalau saya seandainya berbicara dari sisi materi, kemungkinan bisa saja terjadi karena memang ketika diri dia bersama dengan diri kamu, dia berpikiran dia tidak mendapatkan suatu keuntungan, malah dia mendapatkan suatu kerugian sehingga diri kamu ditinggalkan.
Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dan saya akan memutarbalikkan pembicaraan saya ataupun kondisi saat ini, bisa saja pihak ketiga menjalin suatu kehidupan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kemungkinan dia berpikiran terhadap kemunculan kartu ini, manusia yang meninggalkan diri kamu itu suatu manusia yang memiliki suatu materi yang luar biasa. Karena The Wheel of Fortune ini perputaran waktu yang seakan-akan menjawab dari sisi suatu kesedihan berubah menjadi suatu kebahagiaan. Dewi Fortuna sedang berpihak terhadap dia. Dan dia lagi happy-happynya di sini, guys. Dia lagi merasakan suatu kemakmuran di sini. Kita lihat bagaimana kartu keduanya, karena The Wheel of Fortune ini masih kartu pertama, belum kartu selanjutnya. Muncul kartu Judgment, dimana kemunculan Judgment ini berbicara terhadap keadaan diri dia, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, semua sesuai dengan ekspektasi dia. Karena pihak ketiga yang sedang berdampingan terhadap diri dia sudah merubah kehidupan dia, sudah memperbaiki kehidupan dia. Di mana kemunculan kartu Judgment ini, saya mengatakan terhadap diri kamu, seseorang yang sudah menerima suatu kematian di masa lalu, sudah dibangkitkan kembali terhadap kehadiran seseorang. Di mana di sisi lain pun, seseorang yang telah menerima suatu kerusakan, tetapi ketika ketemu dari bersama pihak lain, kerusakan tersebut diperbaiki. Nah, dari kemunculan kedua kartu ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Dia berpikiran orang yang berdampingan terhadap diri dia seakan-akan seseorang yang merupakan wujud dari Dewi Fortuna dia. Bisa dibilang untuk saat ini dia sedang merasakan suatu kebahagiaan. Bagaimana kartu di bagian keduanya, guys? Muncul kartu ini. Kemunculan kartu ini, saya melihat ada sisi lain yang sedang dipikirkan oleh satu energi. Saya tidak tahu ini energi dari pihak ketiga dia kah, atau memang energi dari diri dia yang paling terdalam. Kalau saya acuannya terhadap satu energi yang saya katakan tadi, di mana satu energi ini sedang berpikiran, apakah diri saya ini berada di dalam satu situasi di mana situasi ini hanya untuk berputar-putar, atau memang hanya untuk memberikan suatu keberuntungan terhadap orang yang bersama dengan diri saya. Ibaratnya kemunculan kartu ini, saya merasakan ada satu energi yang sedang dimanfaatkan karena memang diri dia sedang memiliki apa yang dia punya. Mulai dari materi, mulai dari pekerjaan, mulai dari usaha, semuanya di atas kestabilan. Di atas kestabilan tersebutlah manusia ini sedang dimanfaatkan. Bagaimana kemunculan kartu di sampingnya, guys? Muncul kartu The Emperor yang berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata The Emperor. Kalau saya mengkaitkan terhadap kedua kartu ini di bagian kedua, bagian pertama, kemungkinan manusia yang telah meninggalkan diri kamu
dari pemikiran dia yang paling terdalam, orang yang berdampingan terhadap diri dia adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, seseorang yang memiliki derajat lebih atas dari derajat dia. Dengan hal tersebut, dia beranggapan suatu keberuntungan sudah saya dapatkan. Kalau saya memutarbalikkan suatu pembicaraan saya, kemungkinan pihak ketiga mendapatkan atau merebut kebahagiaan kamu karena memang diri kamu ketika menjalankan suatu kehidupan bersama pasangan kamu, orang ketiga ini melihat bahwasannya pasangan kamu itu memiliki suatu kekuasaan yang luar biasa, memiliki kestabilan dari sisi kemakmuran yang sangat luar biasa. Dari sisi itulah pihak ketiga beranggapan orang yang telah meninggalkan diri kamu dan lebih memilih pihak ketiga, dia beranggapan pihak ketiga ini, seseorang yang bersama dengan diri dia itu adalah seseorang yang bisa diandalkan. Luar biasa ini guys. Antara manusia yang meninggalkan diri kamu dengan pihak ketiganya sama-sama berpikiran licik dan picik. Memang awal mulanya kehidupan mereka jalani kehidupan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut karena memang ada yang rusak yang ingin diperbaiki. Sama-sama berpikiran dari unsur keberuntungan di sini, guys. Bukan berpikiran secara perasaan, materi dan keuangan yang berbicara. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Two of Cups. The Two of Cups. Pertemuan yang membuat suatu keputusan di mana keputusan tersebut bisa saja bersifat ikatan yang resmi. Kemungkinan manusia yang telah meninggalkan diri kamu sudah mengikat diri dia dengan pihak ketiga dia, di mana ketika mereka mengikat hubungan tersebut, saya melihat apakah kondisinya mereka sedang menunggu suatu bayi atau memang sedang menunggu sesuatu hal di mana sesuatu hal itu berupa keberuntungan atau memang dari sisi lainnya. Pertemuan ini didasarkan atas dasar seseorang yang memiliki suatu kekuasaan yang diawali dari kekuasaan. Bagaimana kartu di bagian ketiganya, guys? Apa yang akan terjadi untuk kedepannya terhadap mereka? Karena bagian pertama muncul kartu keberuntungan. Keberuntungan itu berbicara terhadap hal yang rusak diperbaiki. Berarti ada suatu derajat yang dimana derajat itu di masa lalu tidak bisa diandalkan sehingga dia mencari seseorang yang bisa mengangkat derajatnya lebih berkuasa. Kita akan sama-sama melihat di bagian ketiga apa yang akan terjadi. Muncul kartu satu hati ditusuk oleh 3 pedang. Dengan kata lain, kemunculan kartu ini untuk kedepannya akan ada satu energi yang akan merasa sakit hati secara mendalam. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu keberuntungan di samping dari kartu sakit hati ini, kemungkinan keberuntungan ini untuk kedepannya tidak akan berbicara lagi terhadap mereka, melainkan
kata sakit hatilah yang akan diputarbalikkan oleh waktu terhadap mereka. Nah, mungkin teman-teman melihat dengan situasi yang mereka rasakan suatu kebahagiaan. Itu tidak bisa saya pungkiri dan itu tidak bisa saya mengatakan iya atau tidak. Memang mereka awalnya bahagia, tetapi untuk kedepannya kartu inilah yang akan muncul. Kita lihat setelah kartu sakit hati ini, kartu apa yang akan muncul di sampingnya. Muncul kartu The Tower, berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi Capricornnya, kemungkinan akan ada suatu penyakit di mana penyakit tersebut akan membuat satu energi merasa dikecewakan, merasa dirugikan, dan merasa tersakiti. Kalau saya menarik dari sisi penyakitnya, kemungkinan penyakit tersebut berawal dari sifat berpetualang dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurus dia, dari sisi zodiak Taurus, kemungkinan untuk kedepannya akan ada satu energi yang dimana satu energi tersebut memiliki suatu kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut akan menghancurkan diri dia dan akan membuat diri dia merasa sakit hati. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya, kemungkinan akan ada satu energi yang akan merasa dikecewakan. Dari rasa kecewa tersebut, dia akan pergi. Nah, kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus terhadap kartu The Tower, terhadap kedua kartu ini, ada satu energi untuk kedepannya akan menerima suatu kehancuran. Di sisi lain, dari rasa kehancuran tersebut, dia akan berusaha untuk membangun suatu pondasi di mana pondasi tersebut ingin mendapatkan suatu kemajuan. Ini dia guys. Kartu terakhir, bagaimana penyakit benar apa yang saya katakan. Muncul kartu Capricorn. Ada muncul kartu Capricorn. Kita lihat dan kita tunggu kabar dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Akan muncul satu penyakit di sini, di mana penyakit tersebut akan mengubah situasi yang dahulu Dewi Fortuna berpihak terhadap diri dia. Kedepannya Dewi Fortuna tersebut tidak berpihak terhadap diri dia, melainkan dari situasi penyakit tersebut ada satu energi yang akan melakukan suatu pertemuan secara diam-diam di luar dari energi berdampingan terhadap diri dia. Dan dia pun mencari seseorang yang bisa mengangkat derajat dia, yang memiliki suatu kekuasaan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Memang untuk saat ini dia bahagia, tetapi sisi kebahagiaan tersebut akan diubah menjadi sisi penyakit dan sisi sakit hati. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.